Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ramdhani, NIM 19252204, Prodi Sistem Informasi, Kampus Keramat Jati 98. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek penerapan sistem ERP pada bisnis rental mobil menggunakan Odoo. Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara Judoka Sistem dan Universitas Bina Sarana Informatika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola berbagai proses bisnis dalam satu platform seperti operasional, penjualan, dan keuangan. Dengan ERP, seluruh data bisnis tersimpan secara terpusat sehingga proses menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memudahkan monitoring. Konsep ERP ini sangat relevan untuk bisnis yang memiliki banyak proses saling terkait. Salah satunya adalah bisnis rental mobil. Untuk mengimplementasikan konsep ERP tersebut, proyek ini menggunakan platform ERP bernama Odoo. Odoo merupakan ERP berbasis modul, di mana setiap modul mewakili fungsi bisnis tertentu. Odoo dipilih karena menyediakan modul yang sesuai dengan kebutuhan rental mobil seperti modul rental, akuntansi, dan website. Selain itu, Odoo juga mudah digunakan sebagai media pembelajaran sehingga cocok untuk memahami penerapan ERP secara praktis. Pada implementasinya, sistem ERP ini diterapkan pada studi kasus bisnis rental mobil. Customer dapat melakukan pemesanan rental melalui website, kemudian sistem akan membuat rental order secara otomatis. Setelah order dikonfirmasi oleh admin, sistem membuat invoice dan pembayaran dicatat melalui invoice tersebut. Ketika invoice sudah lunas, status pembayaran pada website akan diperbarui secara otomatis. Selanjutnya, untuk memperjelas implementasi sistem ini, saya akan mendemonstrasikan langsung prosesnya melalui website Odoo. Berikut adalah halaman website rental mobil yang sudah saya buat. Pada menu ini, pada website ini, halaman ini terdapat 3 menu utama, yaitu ada menu home. Ini adalah menu home, ada banner di sini, ada gambar mobil dan tombol sewa sekarang. Ada keterangan informasi nomor HP dan juga nama customer yang login. Dan ada menu kontak us dan juga ada menu mobil. Pada menu mobil ini nantinya menu ini akan digunakan untuk customer melakukan rental. Jadi customer bisa memilih mobil mana yang akan disewa, seperti itu. Dan untuk demonstrasinya, sebelum saya memulai demonstrasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu modul apa saja yang saya gunakan. Dan modul yang pertama yang saya gunakan itu ada modul rental. Modul ini berfungsi untuk mengelola proses penyewaan kendaraan mulai dari penentuan durasi sewa, pengaturan jadwal penggunaan mobil, hingga pencatatan status rental. Dan menu kedua yang saya gunakan itu ada modul sales. Jadi modul sales ini digunakan karena setiap transaksi rental pada Odoo tetap diperlakukan sebagai transaksi penjualan jasa, sehingga modul ini menjadi penghubung antara rental order dan invoice. Dan modul yang ketiga yang saya gunakan adalah modul fleet atau modul armada di sini. Modul ini digunakan untuk mengelola data kendaraan seperti daftar mobil, status ketersediaan, serta riwayat penggunaan. Dan modul yang keempat yang saya gunakan adalah modul akuntansi atau invoicing. Modul ini digunakan untuk membuat invoice dari rental order serta mencatat pembayaran yang dilakukan oleh customer. Dan modul yang terakhir yang saya install dan saya gunakan adalah modul website. Modul ini berfungsi sebagai antarmuka bagi customer untuk melihat layanan rental mobil, melakukan pemesanan, serta memantau status order dan pembayaran. Selanjutnya, untuk demonstrasi, saya menggunakan 2 akun. Akun yang pertama saya gunakan sebagai customer ini, dan akun yang kedua di sini saya berperan sebagai admin untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi setiap order dari setiap order dari customer.
Selanjutnya saya akan mencoba untuk demo untuk alur sistem rental mobil ini. Pertama saya bisa pilih klik menu mobil. Di sini saya memilih mobil apa akan saya di sini saya akan memilih mobil apa yang akan saya sewa. Di sini saya bisa pilih mobil Toyota Agya. Di sini ada keterangan nama mobil dan juga berapa tarif per harinya, dan juga saya bisa memilih berapa lama saya melakukan rental mobil tersebut. Sini saya bisa pilih untuk tanggal mulainya. Sini saya mulai di tanggal 2, dan juga saya bisa tanggal berakhirnya tanggal 4. Ini saya dan sistem otomatis akan mengkalikan, jadi perharinya itu 400. Jadi ketika saya pilih rental selama 3 hari, maka sistem akan mengkalikan secara otomatis sehingga totalnya menjadi 1.200.000 seperti itu. Dan selanjutnya saya bisa klik tombol add to chart, dan saya bisa view chart di sini, klik tombol view chart, dan selanjutnya di sini ada informasi order, dan selanjutnya saya bisa klik tombol checkout untuk lanjut ke tahap berikutnya. Dan di sini ada tahap pemilihan pembayaran. Di sini untuk sistem yang saya gunakan untuk metode pembayarannya itu menggunakan wire transfer. Dan sini saya sudah setting juga untuk alamat yang saya gunakan. Selanjutnya saya bisa klik pay now untuk lanjut ke tahap berikutnya. Di sini sistem akan kita menunggu beberapa detik untuk sistem. Selanjutnya di sini sistem menampilkan bahwasannya nomor order saya itu adalah S005, dan selanjutnya saya akan dan saya juga bisa print quotation saya ini dengan klik tombol print sini. Di sini adalah quotation untuk orderan saya sebelumnya, dan saya bisa quotation tersebut juga otomatis akan dikirimkan oleh Udo melalui email saya. Sini akan saya cek email, dan di sini ada email terbaru. Sini ada email quotation. Sini ada email quotation yang sudah Udo kirim kepada customer. Selanjutnya saya akan beralih menjadi admin di sini. Sini saya akan masuk ke modul penjualan. Untuk orderan customer yang terakhir itu ada paling atas di sini, ada dengan nomor S005. Saya bisa klik di sini untuk memproses penyewaan. Sini saya bisa kirim ataupun saya bisa cetak, pretinjau, atau juga bisa batalkan. Untuk mengkonfirmasi, saya akan klik tombol konfirmasi di sini untuk orderan ini. Selanjutnya untuk orderannya akan berubah status menjadi di booking. Selanjutnya di sini saya bisa kirim untuk statusnya ini kepada customer dengan klik tombol kirim di sini. Bahwasanya saya akan mengirimkan bahwasanya orderan tersebut sudah dikonfirmasi oleh saya, dan nantinya customer bisa melakukan pembayaran seperti itu. Saya bisa kirim di sini. Ketika selesai dikirim, maka otomatis untuk statusnya tadi akan tampil di halaman email saya. Ini adalah halaman email saya. Ini bahwasanya orderan dengan nomor S005 ini sudah dikonfirmasi oleh admin. Selanjutnya saya akan refresh dulu halaman ini dan klik tombol my account.
Di sini ada pilihan untuk orderan. Sini orderan saya yang terbaru. Selanjutnya saya akan membuat faktur atau invoice untuk orderan tersebut, sehingga nantinya customer bisa melakukan pembayaran. Selanjutnya saya dengan klik tombol buat faktur di sini, dan di sini ada pilihan template uh, yang disediakan oleh Udo. Sini saya pilih yang faktur reguler saja dan klik tombol buat draft. Selanjutnya saya bisa klik tombol konfirmasi untuk mengkonfirmasi draft tersebut. Selanjutnya saya akan beralih ke akun customer. Sini saya akan merefresh halaman invoice saya ini dengan refresh. Ini adalah orderan terakhir saya. Di sini saya untuk memproses pembayaran, saya bisa klik orderan ini dengan klik pay now. Dan selanjutnya saya akan diarahkan untuk melakukan pembayaran dengan metode apa. Di sini saya menggunakan wire transfer, dan saya bisa klik tombol pay di sini. Dan di sini untuk pembayaran sudah saya lakukan, dan saya bisa download invoice-nya di sini dengan klik tombol invoice, ataupun juga saya bisa melihat invoice dari orderan tersebut di halaman ini. Ini hasil invoice yang saya download tadi. Selanjutnya saya akan beralih jadi admin untuk memproses tahapan selanjutnya. Selanjutnya saya akan melakukan klik bayar untuk memproses pembayaran tersebut yang dilakukan oleh customer sebelumnya dengan klik tombol bayar. Sini saya bisa memilih bank karena saya menggunakan untuk metode pembayaran di sini itu masih manual. Saya klik pemilihan metode pembayarannya manual, dan di sini saya bisa klik payment, dan statusnya akan berubah menjadi in payment. Selanjutnya untuk status ini bisa saya kirimkan ke alamat email customer dengan klik tombol kirim di sini. Di sini akan ada keterangan bahwasanya invoice ini sudah dibayar seperti itu. Saya bisa klik tombol kirim di sini. Dan selanjutnya untuk mengecek status pembayaran apakah sudah dikirim atau belum lewat customer. Sebagai customer saya bisa kembali ke alamat email saya, dan di sini ada email terbaru bahwasanya invoice ini sudah dibayar seperti itu. Dan tahapan selanjutnya adalah saya akan klik menu pembayaran di sini, dan saya akan memvalidasi pembayaran ini dengan klik tombol validasi. Maka setelah saya klik tombol validasi, maka status pembayaran ini akan berubah menjadi lunas. Dan tahapan selanjutnya untuk pengambilan mobil, saya bisa klik tombol sales order di sini. Di sini saya bisa klik tombol pick up agar si customer nantinya bisa mengambil mobil di kantor saya seperti itu. Klik tombol pick up, ataupun saya bisa kirimkan terlebih dahulu emailnya seperti ini. Klik tombol pick up dan validasi pick up dengan mobil yang dipilih oleh customer dengan klik validasi. Selanjutnya untuk status akan berubah menjadi sudah di pick up, dan status ini bisa saya kirimkan lewat email juga dengan klik tombol kirim di sini seperti ini. Dan selanjutnya jika rental sudah selesai dilakukan, saya bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengembalian atau retur dengan klik tombol retur di sini, dan pilih mobil yang akan atau produk, dan pilih mobil yang akan diretur.
atau dikembalikan oleh customer dan validasi. Selanjutnya, di sini akan berubah statusnya menjadi jumlah pengembalian atau pengembalian seperti itu. Maka dengan begitu sistem alur dari order, dari pesan order diambil dan juga dikembalikan sudah selesai. Dan juga untuk status ini bisa saya kirim juga melalui email dengan klik tombol kirim di sini kepada customer. Seperti itu, sama seperti sebelumnya. Mungkin sekian saja presentasi implementasi sistem ERP rental mobil menggunakan Odoo dengan Jidoka System dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.